Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah rangkaian listrik untuk materi pertemuan ke-7, dimana di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas rumus dan rangkaian pembagi tegangan, dan juga nanti ada rumus dan rangkaian pembagi arus. Ini melanjutkan materi pertemuan sebelumnya mengenai hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff 1 dan 2. Yang pertama, untuk rumus dan rangkaian pembagi tegangan, atau disebut juga sebagai voltage divider. Ini adalah rangkaian sederhana yang mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Fungsi dari pembagi tegangan ini di rangkaian elektronika adalah untuk membagi tegangan input menjadi satu atau beberapa tegangan output yang diperlukan oleh komponen lainnya di dalam rangkaian. Hanya dengan menggunakan dua buah resistor atau lebih dan tegangan input, kita telah mampu membuat sebuah rangkaian pembagi tegangan yang sederhana. Pengetahuan pembagi tegangan atau voltage divider ini sangat penting dan merupakan rangkaian dasar yang harus dimengerti oleh setiap engineer ataupun para penghobi elektronika. Terdapat dua bagian penting dalam merancang pembagi tegangan, yaitu rangkaian dan persamaan pembagi tegangan. Pada dasarnya, rangkaian pembagi tegangan terdiri dari dua buah resistor yang dirangkai secara seri. Berikut adalah rangkaian sederhana sebuah pembagi tegangan atau voltage divider. Nah, jadi kalau pembagi tegangan, dia rangkaiannya dipasang secara seri untuk resistor. Nanti tegangan yang dirasakan di R1 akan berbeda dengan tegangan yang dirasakan di R2. Nah, rumus atau persamaan pembagi tegangan sangat sederhana, yaitu tegangan input dibagi secara proporsional sesuai dengan nilai resistansi dua resistor yang dirangkai seri. Nah, jadi kalau kita mau mengukur tegangan di R1, maka rumusnya adalah Vin dikali R1 per R1 plus R2. Ya, jadi kalau kita mau mengukur tegangan yang dirasakan di R1, maka tegangan input dikalikan dengan nilai R1 nya sendiri dibagi R total atau R1 tambah R2. Selanjutnya kita ke contoh kasus perhitungan rangkaian pembagi tegangan. Berikut adalah beberapa contoh kasus perhitungan pada rangkaian pembagi tegangan sehingga kita mendapat tegangan yang diinginkan saat merancang sebuah rangkaian. Jadi perlu diingat, ini adalah tujuannya untuk mengetahui nilai tegangan yang pasti didapatkan di titik tersebut. Jadi ketika kita merancang, kita mau nih elemen atau komponen tersebut merasakan tegangan sekian. Nah, maka kita perlu merancang pembagi tegangan. Contoh kasusnya yang pertama, jika kita memberi tegangan input sebesar 9 volt pada rangkaian pembagi tegangan tersebut dengan nilai R1 adalah 1000 ohm dan R2 adalah 220 ohm, berapakah tegangan output pada R1 yang kita dapatkan? Nah, jadi diketahui Vin-nya 9 volt, R1-nya 1000 ohm, R2-nya 220 ohm. Lalu berapa Vout-nya? Nah, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus tadi. Jadi tegangan input dikalikan nilai resistor yang ingin diketahui tegangannya dibagi dengan R1 plus R2 atau nilai resistor yang kita ingin ketahui tegangannya plus R lainnya. Nah, tegangan outputnya sama dengan 9 dikali 1000, R1 nya tadi 1000 ya, dibagi 1000 plus 220 atau dibagi R1 plus S2 R2. Maka nilai Vout nya sama dengan 9 dikali 1000 dibagi 1220. Maka nilai Vout-nya adalah 9 dikali 0,82 yaitu 7,38 volt. Jadi tegangan output dari rangkaian pembagi tersebut adalah 7,38 volt. Nah, kalau kalian pengen coba, kalian bisa coba simulasi di Proteus. Biasanya kalau kita lagi belajar teori, kita mau mastiin nih hitungan kita benar apa enggak. Nah, kalian bisa coba di Proteus ya. Karena ini cuma rangkaian sederhana, kalian bisa mudah dan cepat membuatnya di Proteus. Ya, jadi pasangkan baterai 9 volt dengan resistor 1 kilo ohm
dengan resistor 220 ohm secara seri. Nah, nilai tegangannya yang dirasakan di R1 adalah 7,38 volt. Nah, karena yang dipasangkan 9 volt, maka tentu 9 dikurang 7,38 itulah nilai tegangan yang dirasakan di R2, yaitu 1,62 volt. Nah, oke, selanjutnya contoh kasus yang kedua. Pada saat kita merancang suatu rangkaian, kita ingin mendapat tegangan 2,5 volt dari tegangan input 9 volt dengan menggunakan rangkaian dasar pembagi tegangan. Berapakah nilai R1 dan R2 yang kita perlukan untuk mendapatkan tegangan yang kita inginkan? Diketahui Vin sama dengan 9 volt, Vout sama dengan 2,5 volt. Maka R1 nya sama dengan berapa? Dan R2 nya sama dengan berapa? Penyelesaian yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan total nilai R yang diinginkan. Nah, jadi contoh 1000 ohm atau R sama dengan R1 plus R2 sama dengan 1000 ohm. Nah, perlu diketahui bahwa R1 dibanding R total adalah sama dengan rasio V1 dibanding V. Dalam kasus ini V1 nya adalah 2,5. Jadi V1 banding V sama dengan 2,5 dibagi 9 volt, yaitu perbandingannya adalah 0,28. Nah, oleh karena itu perbandingan rasio R1 banding R juga harus 0,28. Karena total nilai R yang kita tentukan adalah 1000 ohm, maka perbandingannya juga harus R1 bagi 1000 sama dengan 0,28. Hasilnya R1 sama dengan 280 ohm. Untuk mendapatkan nilai R2 cukup dengan melakukan pengurangan karena dia akan dipasang seri ya. Jadi kalau resistor seri kan cukup dijumlahkan. Berarti kalau misalnya mau dapat nilai R2 nya berarti cukup mengurangkan 1000 dikurang 280 ohm. Nilainya adalah 720 ohm. Jadi nilai R1 dan R2 yang diperlukan adalah 720 ohm untuk R2 dan R1 nya adalah 280 ohm. Jadi tadi baterainya 9 volt dan kita mau di R1 tuh merasakan tegangan 2,52 volt. Nah, kemudian kita cari berapa nih R1 dan R2 yang harus dipasangkan agar ini merasakan 2,52 volt. Maka jawabannya adalah dengan melakukan rasio perbandingan tadi, maka didapatkan nilai R1 nya 280 ohm dan R2 nya adalah 720 ohm. Jadi kalau dari rumus Vout sama dengan Vin dikali R1 dibagi R1 plus R2 itu sama aja seperti perbandingan V1 per V sama dengan R1 per R. Ya, dari situ kita dapatkan juga perbandingan seperti itu. Makanya kita bisa menggunakan rasio perbandingan tadi antara Vout atau V yang diinginkan dibagi dengan tegangan input sama dengan R1 dibagi dengan R total. Nah, selanjutnya kita membahas pembagi arus atau current divider. Rangkaian pembagi arus berupa rangkaian paralel. Persamaan ini akan membantu kita mengetahui besarnya arus pada suatu titik cabang tertentu dengan lebih mudah. Tentunya semua hal ini akan mengacu kembali kepada hukum Ohm yang sejatinya mendasari semua rangkaian kelistrikan. Pada pembagi arus berlaku hubungan Vs sama dengan VR1 sama dengan VR2 sama dengan Vn. Nah, ini berarti I total dikali R paralel sama dengan I1 dikali R1 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan IN dikali Rn. Maka dengan demikian I1 sama dengan I total dikalikan dengan R paralel dibagi R1. Karena R paralel untuk yang dengan percabangan 2 adalah
R paralel sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, maka didapatkanlah persamaan sebagai berikut. I1 sama dengan I total dikali R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, kemudian seluruhnya dibagi dengan nilai R1. Karena R1 dicoret ya, untuk menyederhanakan persamaan, maka didapatkanlah persamaan umum untuk rangkaian pembagi arus, yakni I1 sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali I total. Nah, kalau zaman dulu ketika kuliah rangkaian listrik, untuk memudahkan biasanya ibu menyebutnya seperti ini. Untuk mengetahui nilai tegangan yang dirasakan diri sendiri sama dengan nilai diri sendiri dibagi dengan nilai resistor total dikalikan tegangan total. Namun untuk arus, kalau mau mengetahui arus di diri sendiri, maka nilai orang lain dibagi total nilai resistor dikali arus total. Nah, ini akan sangat memudahkan untuk rangkaian bercabang 2 seperti gambar berikut ini. Untuk menghitung arus I menggunakan pembagi arus, maka kita coba dengan rangkaian kombinasi berikut. Di sini keterangannya udah ada ya, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 1, R3 sama dengan 1, R4 sama dengan 2, R5 sama dengan 1, R6 sama dengan 1, R7 sama dengan 1, dan R8 sama dengan 2 dengan tegangan baterai 6 volt. Nah, kita dapat mencari harga arus pada titik cabang tertentu dengan mudah. Sebagai contohnya, kita mau tahu berapa besar arus yang mengalir untuk arus I5 di sini ya, jadi yang mengarah ke resistor 5, 6, 7, dan 8. Nah, langkah paling awal untuk menentukan harga I pada cabang adalah mencari I total. Karena I total ini yang nantinya dibagi-bagi. Jadi kita menyederhanakan dulu rangkaian ini menjadi rangkaian pembagi arus sederhana ya. Jadi ada satu sumber dan ada dua nilai resistor nantinya. I total bergantung pada R total berdasarkan hukum Ohm, maka wajib bagi kita untuk mencari R total terlebih dahulu, kemudian mencari I total baru membagi aliran arus. Kerjakan di sini ya. Yang pertama, kita sederhanakan dulu mulai dari R6, R7 dan R8. Berarti R6 dan R7 ini karena seri dia dijumlahkan, nilainya menjadi 2. Kemudian paralel dengan R8. Berarti kalau dia paralel, rumusnya adalah 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2. Ingat ya, ini adalah cara mudah untuk menghitung nilai tahanan pengganti atau nilai resistor yang dipasang secara paralel dari dua buah resistor. Jadi untuk sederhananya dengan cara seperti ini. Jadi resistor paralel ganti yang pertama nilainya adalah 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2 atau 4 dibagi 4, nilainya adalah 1. Jadi di sini nilainya adalah 1 ohm. Kemudian dia seri lagi dengan R5. Karena seri dengan R5, berarti 1 tambah 1 nilainya jadi 2. Nah, di sini jadi 2 ohm. Kemudian berarti dia paralel dengan R4.
paralel dengan R4. R4 nya nilainya 2. Kembali lagi untuk memudahkan perhitungan resistor yang dipasang secara paralel. Ada 2 buah resistor yang dipasang secara paralel, rumus mudahnya ini ya. Karena 2 paralel dengan 2 berarti nilainya sama tadi dengan RP1, yaitu jadi tekanan penggantinya adalah 1 ohm. Nah, berarti selanjutnya R3 seri dengan nilai resistor pengganti tadi ini. Nilainya adalah 2 ohm karena 1 ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya terakhir yang dihitung secara paralel R2 dengan nilai resistor pengganti 2 ini. Berarti 2 dikali 1 dibagi 2 tambah 1, berarti 2/3. Nilainya adalah 0,667. Paralel dengan ini nilainya menjadi 0,667 ya. Didapatkan dari tadi resistor pengganti ini 2 diparalelkan dengan 1, yaitu hasilnya 2 kali 1 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 2/3 sama dengan 0,667. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dijumlahkan dengan R1. Karena R1 nya 1, kemudian resistor paralel pengganti dari resistor lainnya ini ada 0,667, berarti R totalnya adalah nilainya adalah 1,667. Nah, dari nilai R total 1,667 ini diketahui nilai I totalnya dari tegangan sumber kan 6 volt ya, kemudian R totalnya 1,667, maka untuk mendapatkan I nya dibagi 1,667 sama dengan 3,59, atau kita bulatkan menjadi 3,6 ampere. Nah, kita udah dapat nih nilai arus totalnya. Kita meninjau di mana nilai arus yang ingin kita ketahui. Nah, karena yang ingin kita ketahui adalah I5, maka kita mencari keluaran arus melalui titik cabang yang menuju ke arah I5, yaitu dari R1 melalui titik A ke R3, kemudian ke B, baru ke arah R5. Jadi kita cari dulu pembagi arus di titik A. Jadi di sini kita menggunakan 2 kali pembagi arus ya. Dimana yang
pertama, titik A membagi arus menjadi dua, yakni I2 dan I3. Masing-masing besarnya dapat dicari. Kita mencari I3 dulu, maka rangkaian di atas disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah hitung ya tahanan penggantinya. Berarti tahanan pengganti sampai di R3 ini nilainya adalah 2. Dan nilai R2 nya adalah 1. Berarti dengan menggunakan rumus pembagi arus, untuk mengetahui nilai di I3 sama dengan R2, yaitu 1 dibagi R2 ditambah R penggantinya tadi yang sudah kita hitung, yaitu nilainya adalah 2 dikali dengan I total. I3 berarti nilainya adalah 1 dibagi 1 tambah 2 dikali 3,6, yaitu 1,2 ampere. Karena kita udah tahu nilai I3 1,2 ampere, kita hitung lagi berapa arus ke I5 dengan menggunakan kembali rangkaian pembagi arus. Nah, ini tadi juga sudah kita sederhanakan nilai R pengganti untuk nilai resistor yang dialiri arus I5. Ya, berarti di sini nilainya yaitu 2. Sementara nilai R4-nya juga 2, maka nilai I5 sama dengan R4 dibagi R4 tambah R total dikali I3. I5 sama dengan 2 dibagi 2 tambah 2 dikali 1,2 sama dengan 0,6 ampere. Nah, jadi kita udah tahu nilai dari I5 adalah 0,6 ampere. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan yang jangan sampai keliru adalah ketika menghitung rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan mengenai penyederhanaan resistor. Jadi terkadang kita lupa nih, oh ini tadi harusnya disederhanakan dulu. Nah, kadang kita lupa, kita malah pakai nilai R5-nya. Jadi itu yang perlu diingat ketika kita menghitung pembagi arus dan pembagi tegangan. Dia harus dalam bentuk 2 resistor. Jadi seperti kita menghubungkan satu sumber dengan 2 resistor. Kalau pembagi tegangan secara seri dihubungkannya, kalau pembagi arus dihubungkan secara paralel. Nah, itu yang jangan sampai keliru. Nah, untuk materi rangkaian pembagi arus dan rangkaian pembagi tegangan sekian dulu contohnya sampai sini. Kita akan lanjut nanti ke materi analisis rangkaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.